Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ana pada pembelajaran matematika kelas 8. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu koordinat kartesius, masih bab 2 ya. Bagian kedua tentang kedudukan garis. Oke, sebelum kita masuk materi, jangan lupa berdoa dan kalian persiapkan buku catatannya. Oke, yuk kita masuk ke materi. Sebelum masuk materi, apa sih tujuan mempelajari materi kali ini, yaitu tentang kedudukan garis? Tujuannya yang pertama, agar kalian tahu apa itu garis yang saling sejajar. Ini materi sudah dibahas pada materi kelas 7 tentang garis dan sudut. Berarti kali ini hanya mengulang ya. Garis yang saling sejajar. Kemudian yang kedua, apa itu garis yang saling tegak lurus? Yang ketiga, posisi dua garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Kalau kelas 1 itu dijelaskan video sebelumnya, nanti kalian bisa cek lagi. Dua buah garis yang sejajar dan dua buah garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau sekarang posisinya itu menentukan garis yang sejajar dan tegak lurus terhadap bidang kartesius. Nah, kedudukan dua garis saling sejajar. Nah, garis saling sejajar itu apa sih? Kenapa disebut dengan garis saling sejajar? Nah, dua buah garis, contohnya rel kereta api. Kalian pernah ya jalan-jalan ke stasiun, kemudian atau lihat rel kereta api. Nah, rel kereta api itu bentuknya berbentuk dua buah garis saling sejajar. Nah, kenapa disebut dengan garis saling sejajar? Karena garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika dua garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Jadi kalau rel ini dari ujung ke ujung dia tidak akan pernah bertemu ya, yang satu dengan yang satu ini. Nah, itu contoh dua buah garis saling sejajar. Kemudian yang kedua, garis yang saling tegak lurus. Ciri-cirinya apa? Ini kan ada gambar nih, ada dua buah garis yang saling tegak lurus. Coba kalian perhatikan, apa sih ciri-cirinya? Nah, contoh sudut pada lapangan bola. Biasanya kan lapangan bola ujungnya ada sudut nih. Nah, ini dua buah garis lapangan ini membentuk garis yang saling tegak lurus. Nah, pada perpotongan kedua garis membentuk sudut. Nah, sudut siku-siku. Nah, sudut-sudut siku-siku itu apa? Sudutnya 90 derajat. Maka dua buah garis ini dikatakan saling tegak lurus. Nah, setelah kita membahas dua buah garis yang saling tegak lurus dan saling sejajar, kita akan bahas pada bidang koordinat kartesius. Nah, jadi kedudukan garis pada bidang koordinat kartesius yang mendatar. Yang mendatar itu disebut dengan sumbu X. Nah, dia berbentuk garis ya. Yang vertikal atau tegak ini disebut dengan sumbu Y. Kalian juga bisa menyebutkan dengan ini sumbu Y yang tegak, X-nya mendatar. Nah, misalkan ada sebuah garis K. Garis K ini terletak pada titik X sama dengan 3. Nah, ini. Ya. Nah, maka garis K ini dia berbentuk vertikal. Tegak ya. Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, ada juga garis G. Garis G ini dia vertikal atau sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan yang pertama itu garis K. Garis K itu terhadap sumbu X
ya, terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Dia membentuk sudut 90 derajat. Maka garis K itu tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian garis K, karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka garis K sejajar dengan sumbu Y. Itu yang pertama, garis K. Yang kedua, itu adalah garis G. Garis G, kalian perhatikan, itu sejajar dengan sumbu X karena dia vertikal ya, horizontal. Nah, jadi garis G itu horizontal dengan X, maka garis G sejajar dengan sumbu X terhadap sumbu X. Kemudian garis G dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku terhadap sumbu Y, maka garis G tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Materi itu saja yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan materi video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.